Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya bersama Kang Arif dan hari ini saya mendatangkan orang yang luar biasa kembali, ya inspiratif juga. Ini sahabat saya, guru saya, udah lama gak ketemu, hampir 2 tahun gak ketemu ya. Padahal setiap di medsos ya. Dan kita ketemu di Sanet Podcast di episode 24 ya, bersama sahabat saya Kang Ali Nur Hasan, dan beliau ini adalah owner dari Rajan Akikah. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, jangan panggil Ustadz lah. Kalau ini justru pakamnya Ustadz ya. Sehat. Alhamdulillah ya, masya Allah. Saya mendatangkan beliau tuh lama banget gitu ya teman-teman. Jadi baru hari ini kronologinya baru bisa ketemu nih hari ini kan gitu. Ya, tembak aja langsung telepon hadir kan gitu ya. Sehat, brother. Alhamdulillah ya, bisa disampaikan dan bisa sapa sahabat-sahabat Sanet Podcast di manapun yang berada. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Sanet yang luar biasa, alhamdulillah. Suatu kebanggaan yang luar biasa saya bisa hadir di tempat ini untuk sharing bersama sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Hasan. Saya sebagai owner Rajan Akikah sekaligus Rajan Farm. Rajan Farm, masya Allah. Padahal yang satu kehormatan tuh kami nih udah kedatangan beliau kan, tapi dibalik-balik aja beliau. Saking humble-nya, gitu aja berulang-balik kan gitu. Ceritakan sih, kan dulu kita ketemu tuh di bidang lain ya dulu tuh ya. Betul. Sekarang kok ini kiai, jadi kalau saya sih bilang ini kiai juragan embek gitu kan, juragan kambing, tapi luar biasa. Bisa diceritakan asal muasal kenapa sih jadi kembali ke habitat ya? Ke habitat. Gimana? Jadi gini, Sat. Dulu itu kan kita ketemu itu emang pada komunitas sosial. Betul. Kebetulan ya. 12 tahun Ali itu di rumah zakat. Dari mulai 12 tahun ya? Konsultannya di rumah zakat, sebagai kepala cabang di Pondok Indah, Jakarta, terus balik kepala cabang Cilegon. Ya waktu itu sempat ketemu teman-teman kan pada betul. Baik di ASQ, di PPA dan yang lain-lain, komunitas-komunitas pengusaha tentunya dalam aksi kegiatan-kegiatan sosial. Nah, di 2017 itu diamanahin di networking area. Networking area rumah zakat, sehingga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa muter-muter dari Aceh sampai Jayapura. Kebetulan karena tugasnya membawahin fundraising seluruh cabang di Indonesia. Nah, selama 3 tahun ini tentunya ada mimpi besar. Kalau tadi ngobrolnya Pak Ustadz Arif ini kan di bawah bermimpi pengen ditinggali Mancak sampai punya pesantren. Nah, saya itu juga punya mimpi itu, kalau dulu ada namanya merencanakan hidup, merencanakan masa depan. MMD itu bagaimana setiap tulisan-tulisan itu menjadi doa, dan itu alhamdulillah sampai hari ini di laptop saya itu tulisannya kayaknya masih gitu. Cita-cita saya mau jadi apa di ini. Nah, katanya kan janji Allah, barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong diri kita gitu. Nah, saya itu menemukan betul-betul luar biasa dalam perjalanan 12 tahun saya sekolah di rumah zakat. Saya memutuskan untuk resign itu emang ada dalam doa saya gitu. Bahwa saya masuk rumah zakat itu bukan niatan untuk bekerja dari awal, bahkan niatan saya adalah sekolah. Nah, kalau orang sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA gitu saat ya. 12 tahun, makanya saya izin sama Ustadz Abu Sauki sebagai owner pendiri rumah zakat. Saya bilang saya pamitan nih karena saya udah lulus SMA gitu. Jadi saya mau kuliah di udah lulus gitu ya. Saya udah lulus SMA. Masa kuliahnya di situ lagi kan gitu. Saya pengen sekolah di luar. Nah, tapi merintis Akikah itu emang di saat saya ditugaskan menjadi networking area. Kenapa? Waktu itu karena ya kalau namanya jadi pejuang, sebagai orang pejuang di lembaga sosial itu kan kita tidak boleh mengharapkan sisi ekonomi secara lebih. Tapi bagaimana keberkahan, keberlimpahan itu hadir. Nah, dari situ ya saya mencoba untuk agar hidup ini seimbang, karena waktu itu 2 dapur, ada dapur Cilegon, ada dapur Bandung gitu. Jadi saya ngekos di Buah Batu selama 3 tahun, dan di Cilegon juga ada anak 3, 1 istri, dan itu butuh ekonomi juga gitu. Akhirnya saya mencuitkan untuk. Tapi kalau di Bandung kos aja ya kan? Kos, betul. Saya enggak, karena mazhabnya enggak boleh. Oh iya. Kalau saya nanya kos doang. Karena kalau mazhabnya di sana, pokoknya kalau itu enggak boleh. Iya. Ekonomi ini kan dua dapur, dan saya harus lakukan perjalanan mondar-mandir. Saya pikir usaha apa yang
simple gitu, yang istilahnya gampang bisa dijalanin gitu. Waktu itu juga ketemu dengan teman-teman TDA dan yang lain-lain. Kok ini ketemu komunitas tangan di atas yang isinya para pengusaha, tapi saya nggak punya usaha gitu. Usahanya usaha sosial, fasilitas hanya kebaikan teman-teman, bikin aksi ngubungin saya, bikin aksi ngubungin saya. Sama ya begitu. Iya betul. kita muter-muter aja gitu ya. Muter situ aja. Nah akhirnya ini dari situ saya mencoba apa sih belajar. Akhirnya saya menemukan belajar akikah waktu itu. Belajar akikah di 2017 awal, akhir mau 2018 itu saya belajar akikah waktu itu. Dompleng lah istilahnya, mencoba belajar dengan teman-teman pemain-pemain akikah di Cilegon. Saya bikin brand apa gitu, karena di MHMMD saya itu tertulis setiap anak saya itu ada nama anak usaha. Nah teman saya waktu itu karena jualan pulsa, dulu nongkrongnya itu dengan Ustadz Alimin gitu. Oh iya. Nongkrongnya di mall, saya kepikiran. Guru itu nge-like juga tuh. Nah, gitu. Jadi saya bikinlah Razan Sel, jualan pulsa Razan Sel gitu. Teman enggak? Itu perjalanannya ya. Nah, perjalanannya akhirnya akikah saya bikin apa yang simple, karena kalau nama itu kan doa gitu. Karena saya udah kasih nama, ada Razan, setelah itu saya namakan Razan Akikah, ada Sofimat, ada Sapa Herbal. Jadi 3 anak-anak laki-laki pertama SMP, kedua itu SD kelas 4, ketiga itu SD kelas 1. Jadi punya nama-nama usaha ya, ini menjadi doa kan gitu, karena nama itu doa. Betul. Nah waktu itu 2000 berapa saya jadi ketua TDA. Waktu jadi ketua TDA itu malu gak punya usaha, saya bilang saya akan keluar fokus usaha di saat usaha akikah saya ini benar-benar emang jalan gitu. Waktu itu saya berangkat umroh, saya tuliskan sampai hari ini tulisannya juga ada. Pengen akikah terbaik, pengen punya kandang, itu saya tuliskan. Bahkan saya punya mimpi yang mudah-mudahan nanti nyambung jodoh ini. Jadi cita-cita besar saya itu bagaimana saya nanti pensiun itu memiliki minimal 50 anak yatim penghafal Quran yang bisa dibiayain gitu. Amin. Nah ini kan rintisan-rintisan, makanya saya bilang ini Ustadz Arif bisa ketemu di sana itu gimana? Seingat saya itu kan Ustadz Gofur sama teman-teman ISQ gitu. Ini kok ada teman-teman PPA, ini dari mana gitu. Ya saya hanya melajari, mensupport dan kegiatan-kegiatan itu. Ya lah kulihal, setelah saya mencoba punya targetan waktu itu saya menargetkan, dituliskan dan saya sampaikan di Mekah itu, saya bilang kalau akikah saya bisa 80 ekor, ketembus 80 ekor bulan itu, saya menyatakan bulan itu akan keluar. Masya Allah. Jadi nggak tahu bulan 2019 saya umroh terakhir, umroh yang kedua, saya doa, pas pulang itu nggak, walau alam pandemi. Tahun 2000 itu kan pandemi. Sebelum pandemi saya berangkat, pulang dari umroh itu pandemi kan. Oh iya. Awal tahun 2000 kan pandemi kan. Betul. Di situ ternyata saya bilang akikah usaha saya itu berlimpah di masa pandemi di situ. Yang tadinya 20, 30, 40 itu bisa langsung 80. Karena by order ya? Ya betul. Jadi orang nggak ada yang masak di rumah, dia masaknya pesan di ini. Kan akikah lahiran orang yang muslim, apalagi Banten ini kan. Kalau kata orang Jawa yang nikah dapat orang Banten itu pokoknya akikah itu menjadi wajib utama gitu kan. Kalau orang-orang Jawa kayak saya kan akikah juga sudah baru dewasa kan gitu. Orang tua kita kan nggak ya belum memahami secara sepenuhnya gitu. Tapi kalau di Banten ini emang sudah tradisi lahiran ya harus akikah gitu. Nah, disitulah saya mencoba untuk bagaimana membuat kampanye saya itu akikah cukup duduk di rumah, barang sampai depan rumah, bayar di rumah. Servis. Nah, situ sampai seperti itu. Akhirnya naiklah 2 kali lipat, hampir 80. Dan saya bilang ke istri, dan dalam kondisi anak itu 3 tahun 2000 itu harus sekolah semua gitu. Dan sekolah saya nyatakan berarti saya harus bisnisnya berbeda lagi, bisnis terak-teri antar anak dan antar istri gitu. Jadi kalau diminta acara jam 7 jam 8 saya belum bisa karena harus gitu, antar anak dan antar istri kan gitu. Nah dari situ saya memutuskan, ya kaget saya karena saya tidak punya rencana secara saya sampaikan ke rumah zakat. Di bulan Desember saya masuk itu 2012, bulan Januari 2021 saya nyatakan resign oleh rumah zakat. 2021 resign? Betul. Jadi sebelum resign saya udah habis lebaran itu saya bilang karena saya punya tanggung jawab besar, saya sampaikan saya akan tuntaskan sampai dengan akhir tahun ini. Setelah lebaran haji saya buka kandang. Itu langsung di sana kandangnya? Kandangnya di sini. Di Cilegon. Masih di Cilegon kan? Ya, bukan di sambil saya di Bandung mondar-mandir. Saya minta tim bikin kandang di depan sini nih, di samping lapas itu. Oh iya di situ. Nah, saya buka kandang sambil kerja. Terus
sama tim ini, Mas Ali kalau nggak konsen ini juga susah ini, karena kandang ini sudah modalnya sudah mohon maaf dibiayain oleh teman-teman Bank Syariah gitu kok. Ini nggak konsen, ya sudahlah putusin dah, fokus. Akhirnya saya putuskan Januari resign, ya ngembangin kandang itu. Dan alhamdulillah pandemik itu nggak berhenti. Berkah itu. Nah saya pas pandemi kemarin berhenti, saya mulai pandemi berhenti, orderannya berbeda. Ini beda lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini sahabat itu nggak dengar ya. Kira-kira pandemi berhenti jangan. Gitu. Jadi kalau pandemi itu akikahnya orderan masak jadi, kalau tidak pandemi orderannya kambing ya. Ya emang sama lah. Gitu, kita Allah sudah ngatur rezekinya. Betul. Dan pada prinsipnya saya setelah saya keluar, saya kayak orang ngambangin mau kegiatan apa gitu. Ya karena sudah bisa dihandle, dalam arti saya terjun ke lapangan itu hanya tertentu aja. Kadang-kadang kan customer itu kan ya pengen di service khusus, jadi dalam arti motong harus kita gitu kadang-kadang. Tapi kalau ada juga yang terserah gitu ya, kita ada tim yang sudah emang siap potong, siap cacah gitu. Nah kita membuat konsep dalam bisnis itu tidak ada orang yang sukses bisnis itu dijalankan sendiri. Iya, betul. Nah ini yang saya perhatikan dengan di para pengusaha besar itu. Karena apa? Kalau kita tangani sendiri, satu contoh buat kopi dari bikinnya sampai ngeraciknya, sampai melayaninya, sampai nanamnya, nggak akan jadi kopi itu gitu. Makanya butuh petani. Nggak ngomong soal kopi, kita kopi dulu. Soalnya saya udah tadi baunya ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap ini kopinya. Ini kopinya disponsori oleh Aptrindo biasa. Nah, jadi konsep kolaborasi inilah saya belajar 12 tahun di Rumah Zakat. Bagaimana Rumah Zakat mengkolaborasikan, dia tidak bisa mulai dari funding, jalankan sendiri, laporan sendiri. Yang buat siapkah tim-tim, dibagilah tim itu ya kolaborasi dengan pihak-pihak itu sampai dengan ya segala macam pelaporan dan lain-lain. Nah, saya mencoba menerapkan itu, makanya kalau ditanya teman-teman, Mas Ali bisa masak? Loh, bisnis itu nggak harus kita yang bisa masak, saya betul. Kita banyak orang berdayakan orang lain suruh masak. Mas Ali bisa beternak? Loh, nggak bisa. Lah kan banyak petani ternak yang lain yang kita bisa berdayakan gitu. Jadi tinggal kita membuat konsep dan mengatur itu, ritme itu seperti apa. Nah, dari situ alhamdulillah saya bersyukur kalau selama ini saya digaji, saya bisa menggaji orang walaupun belum banyak. Nah berharap semakin banyak orang kita gaji, semakin banyak doa-doa yang masuk kan seperti itu. Nah ini yang saya jalanin, alhamdulillah sampai hari ini kalau dibilang akikah saya itu dibandingin dengan teman-teman para pemain akikah besar di Cilegon jauh. Mereka rata-rata sudah 10 tahun gitu. Saya baru jalan ke 3 tahun, kan 1 tahun betul. Tapi luar biasa kan. 3 tahun ini saya dengar Raja Akikah lagi. Mungkin karena satu lagi investasi dari silaturahmi. Betul. Investasi dari silaturahmi yang tadinya 12 tahun di Rumah Zakat, ketemu teman-teman komunitas TDA, PPA dan lain sebagainya, itu kan investasi. Betul. Investasi silaturahmi itu luar biasa kan? Iya kan ya, gitu ya. Jadi ini yang ini buat pelajaran buat kita semua sebagai seorang pembisnis. Jangan sekali-sekali di saat kita bisnis kita bilang, bisnis kita jalan tanpa silaturahim, jangan. Betul. Karena di silaturahim ini ya jujur aja, Raja Akikah mohon maaf dibandingin brand-brand besar yang ada di Jombang, yang ada di Waringin, yang ada di Cilegon. Kalau saya ngitung, Cilegon itu ada pemain 37 akikah yang resmi. Banyak juga ya. Belum pemain dapuran gitu. Bukan, banyak juga ya. Betul. Kalau saya sih tahu cuma Raja Akikah doang. Jadi cukup banyak. Berarti brandnya udah kuat. Karena apa? Kita kan satu komunitas kan gitu. Kalau di Banten itu ada 80 pemain akikah. Masya Allah, banyak juga. Dan itu banyak. Terus saya tanya ke teman-teman, apa sih yang membuat teman-teman ya mohon maaf akhirnya tidak konsen. Satu contoh kayak beternak, ya bukan dalam arti mereka nggak bisa. Mereka hanya berternak bondong-bondong Idul Kurban. Sebulan belum Idul Kurban dia kandang dipenuhin, setelah itu kosongin. Padahal ada peluang-peluang yang dimana kalau kita niatkan untuk bisa membantu orang lain, kita bisa jalankan tuh kan. Itu pure bisnis ya. Betul. Jadi kalian tadi yang disebut bisnis itu mah ya. Dan bahkan pemain-pemain besar di Cilegon pun kalau mungkin Ustadz Arif bisa berkunjung di beberapa peternakan, bulan-bulan ini nggak punya kambing gitu. Broker ya. Jadi nanti pas Idul Fitri, setelah Idul Fitri dia drop tuh kambingnya, dia gemukin dalam waktu 2 bulan.
Itu supply-nya udah tahu dari mana daerah mana ada gitu komunitas se-Indonesia. Iya. Dan emang kalau secara kita bicara margin terbesar adalah pedagang ternak di musiman. Wah, musiman itu. Karena tidak ada resiko kan. Iya. Kalau saya memikirkan kalau memikirkan hanya di akikah aja, saya nggak akan pernah berpikir pilih kandang. Karena apa? Milik kandang itu resikonya banyak. Iya. Kematian, pakan, kesehatan, tim penjaga kandang. Kalau kemarin cuma main akikah, Ustadz Arif nih kalau putranya mau main akikah, gak apa-apa, bikin aja. Namanya siapa kan? Eki Akikah. Belum ada. Cari dulu nama Eki Akikah. Eki Akikah. Bisa. Ginan Akikah. Ginan Akikah. Ginan Akikah gitu. Kalau ini di Baitul Hayat Akikah satu contoh. Iya. Nah itu tinggal nyari dapur terbaik aja. Dapur terbaik mana kita di konsep mau MOU dengan dapur, terus MOU lagi dengan peternak, selesai. Tugas kita apa? Marketing dan membranding. Bisa ya itu ya. Ya sekarang kalau kita belajar, mohon maaf, dengan Ustadz Gofur. Ustadz Gofur itu kan sukses bagaimana bermain digital marketing. Betul, dia jagonya gitu. Nah, apa yang membuat dia sukses? Kan produknya bukan keluar dari dia. Produk orang lain yang kita coba kemas, kita MOU-kan. Jangan dibongkar dong. Nah, satu tungguin Kang Gofur ya. Saya belajar dari sana gitu. Karena beliau sahabat saya dulu Nah, saya belajar akikah juga seperti itu. Dulu kalau saya mikirin akikah harus punya kandang, harus punya dapur, saya nggak jalan. Makanya saya bilang ke istri, izin saya bikin rajan akikah. Pokoknya, padahal ya punten ibu saya itu jago masak. Ya kadang-kadang masak sendiri di rumah, kadang-kadang saya juga masak gitu, ada pesanan itu. Cuman ini gak akan profesional saya bilang, karena kapasitas saya, keluarga itu masak hanya untuk ya event-event tertentu. Nah kalau kita emang mau bisnis besar, kita harus nyari yang sinergi dengan dapur-dapur yang profesional. Supaya apa? Kunci kesuksesan di sebuah bisnis pelayanan bukan karena hebatnya makanan, bukan, tapi apa? Bagaimana servis kita kepada konsumen. Bagaimana konsumen nyaman, bagaimana ketepatan waktu. Nah, service excellent lah itu. Nah, yang saya sering ingin service excellent. Nah, ini yang kadang-kadang pemain bisnis ini lupa. Wow, mentang-mentang ini dia lupa dengan servisnya itu. Betul. Itu kadang-kadang ya mohon maaf, saya selalu sharing dengan Kang Danu ya, nanti bisa dipanggil juga Kang Danu. Boleh tuh diajak tuh, dia yang apa namanya? Kebon Jati. Apa itu kerang kiloan. Betul. Nah, itu kita ajak tuh beliau. Betul. Jadi kadang-kadang kan konsumen itu belum tentu nyaman dengan tim kita. Dia pengen ketemu tim. Padahal saya bilang ketemu saya pun nggak akan saya kasih diskon, saya bilang. Karena programnya udah program diskon kan gitu. Nggak ada harga persaudaraan ya. Nggak ada pertemanan, bisnis ya gitu. Betul. Tapi ternyata ada suatu kenyamanan. Nah ini yang harus dibangun oleh teman-teman bisnis. Iya. Gitu. Teman, kenapa? Kalau bisnis kita belum besar, belum ke kalangan ya memang dinyatakan dalam sistem servis aman, yang sekali-sekali kita tinggalkan. Ngeri sekali. Betul. Karena pasti tinggalin, karena ada berapa ya ini ya konsumen itu kok saya di tempat sana mau ketemu ownernya susah, kok di tempat sana pelayanannya kurang ini gitu. Nah, ini yang harus dijaga. Karena kita itu jualan jasa. Berbeda dengan mohon maaf Ustadz Arif jualan gelas gitu ya. Jualan gelas yang butuh aja udah. Ini kan jasa pelayanan. Nah ini. Nah kalau dia nyaman dengan kita, terus enak dengan kita, insya Allah dia akan datang. Dan alhamdulillah saya itu punya komunitas-komunitas dalam arti pelanggan-pelanggan setia di wilayah. Jadi kalau ya punten ini, kalau wilayah Merak, Suralaya, Bojonegara itu insya Allah lah. Hampir pelanggan saya itu 30% itu wilayah Gerem ke sana. Padahal jauh, saya bilang, saya cukup berikan pelayanan servis gratis, potong gratis. Potong gratis, antar gratis. Antar gratis. Terus kadang-kadang ke Serang saya antar gratis. Kalau emang saya selalu gini, kalau Cilegon, Merak itu saya emang nggak pernah tanyakan biaya kirim gitu. Tapi kalau ke Serang saya akan nanya ke konsumen, Pak, bersedia nggak Bapak berinfak? Saya bilang. Berinfak apa? Untuk membantu Gokar, saya bilang. Subsidi silang lah gitu. Tapi kalau emang Bapak nggak bersedia nggak apa-apa, saya kasih free. Itu gitu. Saya kasih free gitu. Tapi kalau emang Bapak bersedia untuk support Gokar, karena kan saya pakai member Gokar khusus ya, dalam arti mobil khusus yang emang kita sudah
support agar mereka benar-benar amanah, karena kan nanti mereka ambil tagihan-tagihan di kita gitu. Betul. Bahkan sampai ada konsumen bilang gini, Mas, kok sampai 8 juta, 9 juta kok bayar di tempat berani? Loh, sekali lagi Pak, saya bilang bisnis akikah itu bukan murni bisnis. Makanya kalau ditanya Rajan motong nggak hari ini, nggak ada pesanan akikah, nggak motong gitu. Kita bukan jualan daging, Pak, ada daging nggak ada, gitu. Akikah aja. Betul, akikah hajatan. Jadi kalau ada yang mesen, baru kita potong. Nggak ada mesen ya udah gitu aja. Saya malah mau nanya tadinya, apakah nggak tukang sate pesen gitu kan gitu ya? Ya, kalaupun ada ya tidak banyak. Ada sih satu beberapa gitu kan ya. Jadi gitu. kita potong kan. Kalau enggak enggak. Kalau ada kan tempat lain yang emang jual daging sudah segala potong dijual-jual gitu, kita enggak. Saya bilang di Rajan ada nggak Pak buat makan buat tester? Tidak ada. Kalau nggak ada yang masak nggak masak kita. Setuju. Jadi agar kelihatan eksklusif. Saya belajar ini dari salah satu owner Holiko di waktu masih sebagai donatur rumah zakat waktu itu. Dia membatasin masakan segala macam itu dengan konsep terbatas, hanya fokus itu aja, fokus dulu. Gitu. Lebih ke kualitas sebenarnya, kuantitas kita kan jaga gitu itu. ya. Kalau kita semua dilayanin, ya tadi yang beradil. Bahkan di masakan di Rajan itu ada masakan-masakan yang emang nggak kita layanin. Balik lagi ke akad kita akikah. Betul. Kalau kita misalkan dijual lagi ke pasar gitu kan ya, akadnya kan udah melenceng kan gitu. Ya. Betul. Jadi kita sesuaikan, jangan sampai nanti kita nggak fokus. Betul. Gitu. Makanya saya bilang fokus akikah, fokus kurban. Seperti itu. Ya udah, jadi kalau nggak usah motong, sengaja motong jualin lagi nggak usah. Kisan, gimana? Ini menarik banget ya. Saya tuh justru baru tahu kalau perjalanan sampai dari taunya rumah Jakat aja. Ali Nur Hasan, rumah Jakat RZ, Ali RZ. Kau jadi masih Ali RZ dari dulu kan. Kita pernah sunatan di Cibaliung ya. Betul. Sunatan masal bareng-bareng di Cibaliung sama sahabat kita Kang Dery. Betul. Abian Kusin pada kemana tuh mereka? Abian Kusin udah jadi calon direktur PDAM. Oh nah kita undang, susah dia harus diculik dia makan gitu ya. Jadi kata saya udah nggak diurusin lokal satunya, calon direktur dia. Sahabat ya, sahabat Sarnet Podcast, menarik sekali ini pembicaraan ya, ini storytellingnya luar biasa. Saya menarik kesimpulan tadi bahwa kualitas, servis dan lain sebagainya itu yang menjadi aset sebenarnya, aset untuk usaha ya. Beliau ini investasi silaturahminya luar biasa. Sampai ya kalau di Cilegon sih siapa yang nggak kenal beliau kan begitu ya. Sekarang ini udah berapa ekor sih? Dari mulai ceritanya sih berapa ekor? Nanti kan 3 ekor dulu tadi nih ya kan ya. Sekarang ini udah berapa ekor? Udah habis berapa ekor sih gitu kan gitu. Kalau habisnya gitu kan. Kalau total potongan selama 3 tahun ya. Wah, kalau 2 tahun. Saya yang nggak ngitung. Jadi perjalanan pertama dari mulai 3, 8, 18, 24 sampai rata-rata 30, 40. Nah, kalau sekarang di 2021 total potongan akikah saya itu nggak tahu, Allah ngasihnya itu nilai yang cantik, 1650. 1650. Wah gitu, 1650 gitu ya. Awas tadi jangan jadi berhala itu ya. Ini hanya pikiran saya Mas, ini cantik sekali. Apa itu 1650 gitu? Jadi saya nanya akhirnya kan gitu. Ampun. Apa itu 1650? 1650 ayat 16 50 apa gimana? Ya enggak juga sih. Jadi kita harus berkeyakinan kepada satu Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Jangan sampai jadi berhala gitu. Kalau saya ada angka saya buka. Ini saya lagi belajar back to basic, back to rahim ya di PP itu. Kalau ada angka yang menurut saya kebuka, kita tadaburi itu 1650 ada apa? Itu buka ke. Nah, saya belum bongkar sampai situ. Nah itu Allah. Jadi semua harus dikembalikan sama Allah. Ya. Kadang-kadang rukun iman dan rukun Islam kan itu kan ada kan. Betul, karena saya tuh lagi sekarang di PP itu lagi diajarin back to basic, back to rahim gitu. Kita kembali ke sunnah Rasul. Basic kita itu adalah sunnah Rasul kita, rahim kita adalah Al-Quran. Masya Allah, kita lagi belajar ke situ sekarang. Kalau kita mau ngelakuin apapun itu baik lagi sunnah Rasulullah seperti apa dulu. Terus kata Al-Quran seperti apa? Ini lagi belajar ke situ, lagi belajar ini. Kayaknya boleh nih. Lagi tadaburi. Makanya besok ada kelas ikut 20 Februari kan gitu. Back to basic, back to rahim. Masya Allah itu saya selama 45 menit jadi cerita. 45 tahun sampai sekarang 50 tahun ini belajarnya baru sekarang ngaji ini. Lagi belajar ngaji itu kan, gitu kan ya. Back to basic, back to rahim, Masya Allah kan gitu. Menarik sekali Ustadz Ali. Sekarang ini tinggal di mana? Saya tinggal di Jerang.
dulu jarang juga kan ya dulu. Dulunya di Ramanuju. Ramanuju dulu, karena dekat di kantor kan dulu ya. Betul, di kantor kan kantor. gitu. Terus ya alhamdulillah nggak tahu ya rezeki itu Gusti Allah yang benar-benar ngatur gitu, kerja sebagai seorang. Saya tuh apa namanya memperhatikan teman-teman saya kan, saya di media sosial kan, wah ini kemana, masya Allah bahagia aja gitu ya ngeliat teman-teman ya support. Mungkin kedulunya kita belum ya pernah sekali beberapa pesan gitu kan ya buat anak-anak yatim, saya referensiin teman-teman kalau akikah A, B, C itu kan investasi silaturahmi kan gitu. Saya sedikit guru saya nyampein gini, kalau kita akadnya apa namanya buat akhirat gitu kan, bisnisnya akhirnya buat akhirat, Allah akan tuntun terus gitu ya. Saya setuju tadi, jangan sampai musiman kan gitu ya. Pengennya rajin akikah itu benar-benar memelihara makhluknya Allah itu sampai kepada kodratnya dia kan gitu. Kambingnya kodratnya nanti buat akikah kan begitu ya. Dan kalau kita dipenuhi dengan penuh kasih sayang, merawatnya dengan itu kan berkahnya luar biasa. Betul. Kalau kita misalkan nggak memeliharanya dengan sehat dan lain-lain, jolim juga tadi. Betul. Makhluk hidup itu. Makhluk hidup gitu kan. Jangankan kambing, saya di pesantren itu Allah ngasih tumbuhan berupa banyak banget. Saya baru ngeh ada pohon ini. Jadi Allah tuh ngasih tempat nih sini nih. Ini fungsinya buat ini. Masya Allah gitu. Ternyata saya ngajarin ke anak-anak, coba kalau mau nanam pakai rasa, pakai ngomongin Allah, saya bilang kan gitu. Nanam ini bismillah ya Allah, mudah-mudahan ini cabai ini bermanfaat ya Allah buat siapa? Buat pas santri yang ada di sini. Saya ajarin ke teman-teman sebegitu, ke anak-anak kita sekarang itu. Apapun yang kalian tanam, libatkan Allah kan gitu. Ini saya diajarin sama guru saya seperti itu gitu. Apapun yang sekarang di depan mata, libatin Allah. Nanam sekarang tuh anak-anak tuh ya, antum kalau mau ke pesantren ambil pohonan apapun ada di sana. Mulai jengkol, pete itu kalau udah siapkan tuh. Ini makanya saya silakan nanti kalau udah kesana, ya Allah Pak, saya pengen saya keliatin aja nanti kan gitu. Ngomong nih kita tarik nanti gitu kan gitu. Ini sharing aja nih ya gitu kan, dan saya setuju banget gitu ya. Ada ambil poinnya, jangan sampai bisnis akikah itu hanya musiman. Saya setuju. Dari mulai memeliharanya, ya Allah mudah-mudahan ini kambing ini sehat dan lain sebagainya. Kan tujuannya bukan untuk nanti dipotong. Tujuannya ini kambing sehat, balik lagi ke kudratnya kan gitu kan, dipotongnya kan begitu ya. Udah sehat tuh bagus, kan nikmatinnya juga enak kan begitu. Betul. Gitu Ustaz kan gitu. Ya emang harus di ini. Dalam bisnis itu harus ada niatan dulu. Di saat besar itu membuat apa sih gitu. Iya, nah, itu yang paling penting sih. Dari gurunya begitu. Jadi kalau kita niatkan dalam rangka untuk bisa memberikan kontribusi terbaik untuk orang lain gitu, orang-orang yang membutuhkan, insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi kalau niatnya semata-mata hanya untuk memperkaya diri atau ingin untuk mendapatkan keuntungan, saya yakin di satu ketika akan ada sebuah penyesalan. Karena apa? Ya bermain akikah dan beternak ini tadi merawat nyawa. Urusannya kan ini ya. Betul. Jadi ada satu contoh nih. Kawan kita ini yang di KS datang cucuk, Kang, saya minta ini mau belajar beternak, boleh? Dia bikin tandang gitu. Sebulan besoknya dia datang, Kang, mati 8, baru 8 ya saya. Kalau baru 8 sudah biasa saya. Ya namanya makhluk hidup, tugas kita merawat. Kalau ada kematian, pasti Allah ganti akan ada kehidupan lagi. Gitu. Dan saya belajar gini, setiap ada kelahiran, kadang-kadang ini bukan doa, bukan ya, tapi saya memperhatikan ada kelahiran, ada kematian, ada kelahiran, kematian. Dan Allah itu menunjukkan bahwa barang saya ini tetap terus nih loh. Kambing saya ini kalau 200 ya 200 terus, nanti besok ada yang lahir, atau ada yang mati atau ada yang potong terus gitu. Jadi segitu aja. Berarti kita ini dituntut untuk sabar merawat yang kecil. Kalau mati 8 langsung berarti kita harus introspeksi diri. Betul. Kalau ini kenapa ini Allah ngambil nyawa kambing 8 ini ada apa? Mesti kan balik ke diri sendiri gitu ya. Tapi biasanya kan kematian itu kan ada musim. Kayak satu contoh, musim hujan, panas dingin kayak ini kan cuacanya kan berubah tuh. Biasanya kambing tuh nggak tahan dingin. Kendala berternak itu adalah yang sering menjadi tantangan itu adalah kambing atau domba itu mencret. Yang kedua kembung. Udah kalau dua ini bisa kita atasi, insya Allah aman. Karena kalau yang mau yang korek yang apa itu insya Allah gampang. Tapi kalau dua ini
Karena kalau sudah kembung, hitungan nggak perlu lama itu kalau kita nggak segera atasin, langsung lewat. Ini pernah kejadian, kita beli kambing cukup besar gitu, karena ada potongan, ada kambing agak kembung gitu. Kita ini tinggal sholat jamaah sholat subuh, pulang udah nggak ada gitu. Ada yang lucu lagi gitu. Itu terapinya seperti itu. Betul. Ada yang itu lagi gini. Pagi-pagi kita sudah rawat, kasih obat, minumin sehat gitu. Udah bisa berdiri gitu. Tinggal bersihin, nyapu belum selesai tengokin sudah nggak ada. Udah sehat lagi. Udah nggak ada, maksudnya udah Allah panggil kan gitu. Udah nggak ada gitu ya. Masya Allah. Di situ menguji kesabaran. Betul. Kalau kita udah siap untuk dengan ujian kesabaran dan kasih sayang, insya Allah sih yakin gitu. Kalau kata guru-guru senior beternak itu tidak ada orang yang beternak itu kapok. Walaupun mati banyak, sakit banyak, beternak. Karena apa? Diniatkan memelihara kambing dan domba itu adalah hewan peliharaan Rasulullah. Anggaplah ini ibadah gitu. Iya. Nah ini yang harus dikuatkan oleh teman-teman para peternak atau yang mau beternak. Kalau kita memelihara makhluk hidup ya bersiap-siaplah akan ada resiko. Kalau sama aja. Nah kadang-kadang saya berinteraksi kepada petani. Jadi teman-teman ini kan orang-orang kampung yang keluarganya petani kan gitu. Ngeluh kadang-kadang, bukan ngeluh, cerita, Mas mau panen padi, ternyata padinya ditanam dimakan wereng gitu kan. Habis semua kan. Doa apa kalau secara kita petani itu murung enggak kan? Coba lagi kan gitu. Mau tanam cabai taunya cabainya mati semua, dan itu saya pernah ngalamin. Saya nanam cabai dengan tim di kandang, cabainya mau panen kering. Oh, ini nggak tahu penyakit apa cabai itu kering semua. Oh, ini yang dialami. Ini harus nggak boleh berhenti belajar tanam lagi. Nah, sama dengan beternak. Kalau di saat kita beternak baru ada ngalamin ya sakit, kematian terus kita berhenti ya, kita nggak akan pernah tumbuh. Segala sesuatu bisnis itu pasti ada resiko di bisnis apapun. Cuma resikonya menghadapinya ikhlas apa enggak kan? Nah gitu. Betul, harus sabar. Gitu. Oke, Ustaz, menarik sekali. Saya tadi proses kebermanfaatan kerajaan akikah itu saya sudah menangkap sekali itu. Sekarang udah berapa orang yang bisa digaji sekarang ini? Kalau kan kita ada vendor ke dapur. Kalau dapur itu ada timnya itu kurang lebih 6 orang. 6 orang. Tapi kita kan istilahnya hubungan putus ya. Nah dari potong selesai bayar gitu kan ya. Betul. Tapi beliau mempekerjakan sampai 6 orang. Berarti kan secara tidak, kalau kita memberikan bermanfaatan. Terus di kandang itu ada 3 orang. Ya rencananya kalau pas kurban ya sampai hampir 10-15, belum seperti teman-teman yang lain lah. Tapi insya Allah kita belajar itu. Nah jadi kadang-kadang mikir, kok saya gaji orangnya sekarang daripada dulu kerja gedean saya gaji orang gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah bersyukurnya alhamdulillah bisa berbantu orang lain. Betul kan, gitu. Ya? Jadi ada berapa keluarga yang bisa kita bantu kan kita akhirnya kan. Setuju. Menarik sekali ya. Terakhir, Ustaz. Gimana? Kasih motivasi buat siapapun yang mendengar ya, untuk sahabat podcast kita dan terutama buat sahabat-sahabat kita yang belum tahu tentang kerajaan akikah nih kan gitu ya. Silakan, Ustaz. Ya, Bapak Ibu, kalau mau usaha yang pertama adalah niatkan usaha berapa sih jumlah manfaat yang akan kita berikan. Jumlah manfaat. Nah, jadi jangan kita berapa sih keuntungan. Gitu. Kalau belajar teman-teman, mohon maaf, kenapa mereka pengusaha itu bisa sukses, pasti ada nilai spiritual. Setuju. Nah, nilai spiritual yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Maka itu tanamkan dulu sehingga kita punya semacam magnet untuk kebermanfaat lebih luas. Sehingga yang kedua di saat itu doakan bahwa usaha ini adalah memberikan kontribusi terbaik buat orang lain lebih banyak lagi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, monggo kalau mau berakikah di Kerajaan Akikah, insya Allah setiap akikah yang Bapak Ibu titipkan ke Kerajaan Akikah ada sebagian harta yang kita gunakan untuk janda dan anak yatim. Masya Allah. Kenapa Razan Akikah fokusnya janda dan anak yatim? Karena ada salah satu hadis yang menyatakan menyantuni janda dan anak yatim itu seperti jihad fisabilillah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jihad, gak usah perang, gak usah kemana. Sekarang sudah zamannya modern, cukup nyantuni janda dan anak yatim. Bukan dinikahin ya saat ya. Nyantuni janda. Itu saat terakhir, monggo. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Mohon doanya. Cita-cita besar saya kalau emang ada lokasi ya bisa mungkin dengan bersinergi itu minimal punya 50 anak yatim penghafal Quran yang bisa dibiayai dari usaha Kerajaan Akikah seperti itu. Doakan ya. Sahabat
Sunday Podcast, masya Allah ya, kita bisa mengambil inspirasi dari beliau, kebermanfaatan buat orang lain. Bisnisnya tidak sekedar bisnis, tapi kebermanfaatan gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz sudah hadir di sini. Lupa saya menyampaikan beliau ini adalah pengurus HIPI Kota Cilegon ya. Nanti kita main-main ke kantor HIPI Cilegon, dan sekali lagi kita terus sama-sama memberikan kebermanfaatan buat umat khususnya. Amin, kan gitu ya. Kita sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Kang Arif bersama Kang Ali Raja Akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.